Oke, kita lihat di sini di uh, RXAW USD, time frame M15, harga sebelumnya mengutul di area support resisten, ya, lihat di sini, terus di sini sempat nggak breakout di area resisten, cuman dia turun lagi ke bawah ya, mengalami penurunan, lalu dia naik lagi di sini. Nah, di sini dia berada pada posisi resisten di sini. Jadi dia berada di titik resisten. Jadi ada kemungkinan besar juga harga akan mengalami reversal. Oke, di sini, nah tadi saya entry posisi sell di area sini. Lalu ada konfirmasi dari indikator RSI juga ya, udah off the move. Jadi kemungkinan besarnya harga akan reversal ke bawah, teman-teman. Oke, itu entry saya. Jadi tadi saya entry posisi ketika harga menyentuh area resisten. Ya. Untuk stop loss sudah kita buat tadi. Oke, kita pasang stop loss dulu. Stop lossnya di area. Tunggu sampai $100 baru kita cut, teman-teman ya. Modalnya berapa? Modalnya di $1.000. Modal di $1.000. Yang penting resikonya disesuaikan aja dengan modal. Kalau modal $2.000 bisa minimal $1.000 lah, teman-teman, kalau mau trading forex ya, apalagi mainnya di reksa. Strateginya saya tadi pakai support resisten, terus pakai bantuan RSI juga. Ya, sekarang di sesi London ya, jadi ada kemungkinan uh, harga akan memantul di area support resisten. Jadi kita tunggu aja dulu sampai $100 baru kita cut profit, teman-teman. Kalau kena stop loss gimana, ya udah biarin aja. Penting kita udah tahu batas resikonya. Oke. Ada kemungkinan turun nggak? Ada kemungkinan besarnya sih turun ya. Jadi kalau kita tarik dari area support, dari area resisten ya, pakai Fibonacci, itu kemungkinan dia akan turun sampai di area 0,5 level Fibonacci-nya. Jadi kita tunggu aja dulu. Kalau kena stop loss gimana? Jadi biarin aja. Kembali ke trading, kawan. Nah, biasanya di sesi London itu sering terjadi fake out, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita taruh stop loss nih di area resisten, itu sering terjadi fake out. Seolah-olah harga itu akan nge-break, padahal dia turun lagi ke bawah gitu. Jadi makanya kita penting banget pakai stop loss. Jadi kalau misalkan kena fake out juga apa-apa gitu ya, daripada nggak sama sekali. Jadi seperti kayak gini, kita lihat sini ya, kan dia nge-break area resisten di sini ya, wah candle bullnya itu cukup besar juga di tempelan 15 ya, tapi dia malah turun lagi ke bawah. Ini namanya breakout, biasanya terjadi di sesi London, teman-teman, di jam-jam segini nih, di jam 2 sampai jam 4 sore biasanya. Waktu kemarin itu pas lagi sesi New York, di sini juga ada bearish engulfing, jadi ini kuat, sini ada overbought juga ya, jadi harga udah melebihi level 70 RSI-nya, jadi ada kemungkinan dia akan turun. Nah, ini sama kejadiannya, teman-teman, ketika di area sini. Di area sini, terus juga jamnya juga hampir sama sih. Ya, tanggal 3 Desember, jam 10.30, ini waktu Asia ya. Harga sebelumnya memantul di area support resisten. Lalu di sini ada candlestick dari engulfing. Dia turun kan, turun di sini. Lalu di jam berapa nih? Jam 9 malam ya, harga malah ke atas lagi nih.
break tapi dia nggak jadi. Dia pas di area, dia udah nyentuh area 0,618 ya Fibonacci-nya, terus dia naik lagi ke atas seolah-olah mau breakout tapi dia turun lagi ke bawah kayak ini. Juga ada kemungkinan sama nih polanya teman-teman. Jadi kalau udah memantul di area support resisten, udah itu kemungkinan besarnya bakal terjadi tuh reversal di area support resisten gitu. Nah, gunanya RSI apa? Jadi gunanya RSI supaya kita tahu nih bahwa harganya itu udah terlalu murah atau terlalu mahal. Jadi kita supaya nggak terkena floating banyak gitu ya. Tarik dari bawah ke atas. Ya, jadi kita lihat. Nah, saya pasang stop loss di area sini. Sorry. Saya pasang take profit di area sini. Jadi masih cukup lumayan jauh ya. Intinya tetap fokus saja teman-teman sesuai dengan trading plan. Ya. Jadi kalau misalkan udah teman-teman terkena floating loss, ya udah biarin aja. Terus kalau misalkan terkena stop loss juga, ya udah ikhlasin aja. Kan masih banyak peluang lain. Nah, kita lihat di entryan kita lagi ya di MetaTrader 5. Masih mantul di area situ teman-teman. Jadi dia biasanya nyari likuiditas, naik ke atas atau naik nembus dulu nih ke area resisten, baru dia turun lagi. Biasanya nyari likuiditas itu para smart money atau para bank-bank besar ya, ataupun institusi besar. Jadi dia akan nyari likuiditas buat ambil order yang saat nanti. Gitu. Kemarin sih SAU dia turun, cuman nggak jauh sih turunnya ya. Cuman banyakkan spike-nya nih di minggu ini. Kayak mendingan bisnis konvensional atau trading. Sebenarnya sesuaiin aja teman-teman. Kalau misalkan kalian sukanya yang berupa fisik, ya pakai bisnis konvensional. Cuma itu kan ada ilmunya juga ya. Semuanya itu ada resikonya. Penting kita tahu resikonya aja. Ya kalau misalkan buka bisnis konvensional, itu kan modalnya juga harus gede ya. Terus ya resikonya kita bahas resikonya. Resikonya lu harus punya modal gede. Nah terus terus tahu ilmunya juga. Misalkan lu buka bisnis apa nih? Contoh misalkan makanan ya. Lu harus tahu dulu, harus belajar dulu. Gak bisa lu main langsung terjun aja. Atau lu invest ke teman lu atau siapa itu. Lu harus belajar dulu, harus pahamin dulu keuntungan, terus kelebihan kurangnya lu harus tahu. Terus ngaturnya gimana lu harus tahu juga. Dia harus terjun langsung. Hmm. Sama trading point juga gitu. Harus tahu ilmunya dulu. Dulu gua bisnis barber pernah, sepatu pernah, terus baju pernah, makanan tuh makanan pernah cuman bakmi dulu. Nah, kenapa terjun di forex? Karena di sini tuh apa ya, kita gak perlu dia sewa, terus juga ada operasional, beda kalau bisnis konvensional. Terus juga lebih cepat sih nyari keuntungannya, cuman resikonya juga gede. Udah berapa lama di forex? Ini dari 2022 gua terjun, cuman dulu sempat vakum ya, terus baru tertarik lagi tahun kemarin awal tahun. Ya total sih baru 2 tahun lah ya, total 2 tahun. Belum ya, total 2 tahun teman-teman. Keuntungan terbesar sehari berapa? Waktu itu NFP
di $250 dapat top 3 ya, 4,5 juta. Dan kerugian juga besar gua gitu. Kerugian terbesar sama saya ini di atas 50. Hmm. Dulu awal-awal tuh, tapi sekarang sih alhamdulillah konsisten. Dia kecil juga. Sebenarnya yang membuat rugi apa ya? Eh, Pas lagi emosi aja gitu. Memang kalau misalkan sebenarnya strateginya mah benar. Memang kalau misalkan kita gak bisa kontrol emosi, psikologi ya berantakan teman-teman. Tuh. Jadi percuma lu punya strategi tapi gak bisa kontrol diri, ya. Emosi lu gak bisa dikontrol, habis gitu. Semua trader kayak gitu ya. Itu guys. Full margin atau money management tergantung ya. Kalau gue sih lebih ke money management. Kalau full margin tuh apa ya? Contoh, eh, lu trading nih, lalu contoh $1.000, terus bahkan lu 3 hari lah dapat $500 kan, kelihatannya gede, cuman resikonya tuh gede teman-teman. Jadi kalau misalkan lu untung cepet gitu ya dalam beberapa hari misalkan, itu secara nggak langsung tuh psikologi lu atau pikiran lu tuh bakal ngelakuin hal yang sama lagi kayak gitu. Padahal kan mungkin market lagi bener aja lah misalnya gitu. Kalau sih misalkan harganya salah, gitu, itu bisa rugi gitu. Itu juga dulu sama. Eh, ah, Hari itu modal $1.000, 3 hari dapat berapa? $600, kurang lebih 10.000 lah kalau di rupiah. Itu jadi kebiasaan. Nah, terus gue akhirnya margin call tuh. Jadi untung cuma 500, rugi di 1.000. Soalnya nanti jadi kebiasaan teman-teman. Kalau misalkan kalian full margin, itu akan membentuk kebiasaan nanti ke depannya. Jadi sih diusahain uh, pakai money management, pakai stop loss. Kenapa money management? Itu juga kalau full margin itu awalnya deg-degan teman-teman. Deg-degan kalau misalkan rugi. Kadang pas lagi plotting profit juga deg-degan juga gitu. Takutnya uh, ketika profit lu diemin ya kan, karena uh, kalian memprediksi lah ya bahwa harga bakal naik terus tiba-tiba turun. Itu sih. Jadi kalau misalkan pakai money management itu lebih tenang juga tradingnya. Gitu. Ada lagi? Oke, kita lihat coba di back market lagi ya. Tuh, coba kita lihat barang di time frame M15. Di sini kan ada bearish engulfing ya. Terus juga terus turun candlestick berikutnya di 15 menit berikutnya. Nah, lalu di jam berapa nih? Di jam 14.15 tadi, uh, harga sempat nge-break area resisten di sini. Cuman uh, dia close candle-nya itu uh, cukup panjang teman-teman ekornya. Jadi cuman nyentuh area stop loss sini. Nah, biasanya kan kalau misalkan retail trader itu dia pasang entry di area sini. Terus dia naruh stop loss di atas resisten sini.
Nah, biasanya para big player atau para institusi besar dia akan nge-break area stop loss threshold trader ini, baru dia turun lagi ke bawah gitu. Jadi nyari likuiditas dulu. Tuh. Sama nih. Ini juga dia kemudian nge-break back out lah di sini ya. Dia turun ke bawah. Oke, tunggu aja ya teman-teman. Saya kayak kemudian masih lama sini. Masih jam 14.20. Masih, soalnya sesi London tuh baru buka segini. Tuh. Nah, kemungkinan nanti di jam 3 jam 4 baru mulai tuh. Mulai kencang anginnya teman. Jadi kita tunggu aja. Bukan dia turun lagi ke bawah. Dia fake out doang. Sini nih. Ya, sembari nunggu kita coba lihat lagi ya, analisa lagi ya. Sebelum-sebelumnya kan sama nih. Polanya membentuk mantul di area support resisten. Tapi kita lihat dulu di time frame besarnya. Oke, nah, begini. Kelihatan ya di sini ya. Coba kita lihat pada time frame daily. Kan dia turun sebelumnya tuh ya. Dari uh, akhir Oktober lah ya, tanggal 20-an. Dia turun, nah ini titik terendahnya di area sini teman-teman. Di 3.888,20 per try on-nya. Terus dia mulai naik, ya. Ini terus dia koreksi lagi ke bawah, dia naik lagi. Nah, kemungkinan besarnya ya, ini kan kemarin tanggal 2 Desember nih, dia sempat turun ke bawah, ya. Untuk titik terendahnya itu di 4167,29 per try on. Terus dia tutup di area di harga hmm, di harga 4,16308 ya. Terus dia turun lagi ke bawah gitu. Tapi kemungkinan juga dia bisa aja nge-break area sini. Cuman memang beberapa hari kemarin itu harga masih memantul di area support resisten di time frame M15. Tuh. Jadi kita tunggu aja keputusannya ya. Nah, coba kita uh, lihat di time frame M4. Di time frame M4 juga sama ya. Kayaknya kemarin koreksi sini, terus dia naik lagi. Nah, kemungkinan dia bakal turun lagi ke bawah. Di time frame 1 sebelumnya kan dia naik bullish 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 ini ya, lumayan banyak juga bullishnya gitu. Jadi untuk uh, time frame besar itu supaya kita tahu dulu nih tren besarnya itu bakal sedang bullish atau bearish. Jadi untuk eksekusinya baru kita pakai time frame yang lebih kecil, di time frame M15 atau M5 itu teman-teman. Oke, coba kita lihat lagi. Ada kemungkinan nge-break nggak? Ada kemungkinan nge-break sih, ada aja. Cuman saya masih optimis bahwa harga bakal uh, reversal teman-teman. Memang biasanya kalau bulan Desember itu XAU itu pergerakannya apa ya, belum stabil teman-teman. Biasanya sering terjadi spike spike kayak gitu ya. Contoh ini di
akhir ya, akhir November kemarin tuh kita lihat di sini beberapa kali terjadi spike nih. Nah, di sini tanggal kayaknya hari Jumat juga sama. Nih, di jam 12.15 tanggal 28 November hari Jumat ya. Itu eh, market tuh nggak stabil teman-teman. Tiba-tiba spike panjang kayak gini. Nah kalau misalkan kita nggak pakai stop loss, habis ya kan. Gitu. Nah, makanya penting banget namanya money management. Eh, ini sama ya. Ini juga dia overbought, sudah turun ke bawah, tapi dia naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas karena di sini kita lihat dia udah oversold ya. Harga udah di level 30 RSI. Jadi dia naik lagi ke bawah, sorry, naik lagi ke atas. Gitu. Terus turun lagi ke bawah. Ya. Itu teman-teman. Dia ada kemungkinan ini bisa terjadi sekarang gitu. Kenapa bulan Desember eh, saat itu gak stabil, terutama SAW ya. Itu karena di bulan Desember itu kan eh, Natal ya, Natal tanggal 25 terus bank-bank juga pada tutup, yaitu libur panjang dan juga musim dingin lah ya, gitu. Tambah Natal, jadi eh, transaksinya itu untuk bank-bank besar atau institusi besar itu kan libur ya. Jadi market itu volatil teman-teman. Jadi sering terjadi spike kayak gini. Itu. Nah, kita kan sebagai retail trader itu pengaruhnya cuma 5% lah ya terhadap market. Yang besar itu kan seperti JP Morgan, terus perusahaan-perusahaan besar lah ya, yang skalanya internasional gitu. Jadi ya pengaruhnya kecil, makanya terjadi volatilitas yang cukup tajam. Gitu. Kan terjadi spike, 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 spike panjang. Ya udah $100 floating nih. Panik ya bang, panik aja. Oh, panik sih enggak ya, biasa aja teman-teman. Kalau juga gue udah profit kemarin di 336, di solo-solo aja. Ya dikit lagi ini kita terkena stop loss teman-teman. Kan jam 3 kita tutup ya teman-teman. Ini kalau ada yang tanyain, tanya aja. Strateginya apa? Strateginya gue pakai momentum candle, terus pakai Fibonacci retracement sama RSI. Menutup fokusnya di uh, candlestick sama support resisten aja. Jadi untuk RSI sama Fibonacci itu bantuan aja kan. Oke, dia terus ke bawah. Yuk, ambil, yuk, ambil. Masih minus $14. Hampir naik. Oke, don't panic, teman-teman. Hampir tadi ya. Yuk, terus turun yuk. Nice.
Coba kita lihat pada timer ya, di 5 menit. Ah, Di template M5 juga sama, tapi udah ini biasanya harga turun ke bawah. Garisnya juga cukup gede juga ini. Terus turunnya. Nah, jadi caranya gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ada momentum candle nih, kalian klik Fibonacci retracement dulu, gitu. Lalu tarik dari atas ke bawah. Kalau misalkan kalian mau entry sell, ya, pada momentum bearish. Nah, lalu di sini kan kalian klik setting dulu untuk pakai stop loss take profitnya. Nanti kan 0, terus 0,236, lalu 0,5, 0,618, 1. Kan angka bawaannya lah ya dari Fibonacci. Nah, terus kalian bikin baru teman-teman, kan kalian checklist nih di sini. Checklist, terus kalian diketikkan aja minus 0,382 terus 0,236 ya. Kalau misalkan kalian tambah lagi juga nggak apa-apa, kan pakai 0,5 nih. Udah kalian klik, terus kalian klikkan dan di sini aja minus 0,6. Kalau udah, terus kalian oke di sini, kan tampilan seperti ini ya. Jadi kalau ada candlestick bearish momentum kayak gini, kalian tarik dari atas ke bawah, karena kan kita akan cari entry sell-nya. Tarik dari ujung ekor atas sampai ujung ekor bawah. Nah, kalau misalkan harga kan biasa akan koreksi dulu nih setelah ngebreak ya, atau close candle di sini. Nanti kalau harga udah nyentuh area 0,236, kalian entry sell di area sini. Nah, lalu stop loss-nya kalian gunakan 1:1. Taruh di area sini di 0,786 untuk stop loss-nya. Untuk take profit kalian bisa gunakan 1:1 atau 1 banding lebih, juga apa-apa. Ya, kalau misalkan 1:1, kalian taruh di area sini di 0,236. Kalau mau 1:5, kalian taruh di area 0,32 ya. Kalau 1:2, kalian taruh di atas 0,5 level Fibonacci. Gitu. Simpel teman-teman. Coba kita, kan udah entry sell di sini ya. Entry sell di area 0,236. Untuk stop loss-nya kita taruh di 0,786 Fibonacci. Untuk take profit-nya kita taruh di 0, minus 0,5. Gitu. Jadi untuk risk reward ratio 1:2 ya. Harusnya aja lah. Sip. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita mau setup menggunakan strategi scalping ya, atau scalping pakai momentum candle. Berarti kan totalnya itu di berapa titik? 4,226, terus take profitnya di 4223,93. Berapa titik? Total 30 pip ya, 30 pip. Ya lumayan lah. Kalau misalkan kalian menggunakan lot size-nya di 0,01 lot, itu kan $3. Tuh, kalau 0,1 lot, $30. Kalau satu lot, $300 teman-teman. Tuh. Jadi disesuaikan aja dengan modalnya masing-masing. Oke, itu harga kan turun lah, mulai turun ya. Seperti itu.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu tuh. Kita coba balik lagi di temperamen 15. Oke, masih koleksi di sini. Kita lihat di K1-nya. Wadas, dia satu lumayan ini. Dia satu juga dia cuman nge-break doang teman-teman. Nge-break sekali nih di jam satu dia tadi. Terus close candle di area sini. Nah, terus pas awal-awal dia boom ke atas, lalu dia turun lagi ke bawah sini. Ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau di menit-menit awal itu dia akan nge-break dulu ke atas. Jadi kalau misalkan pergantian jam nih. Jadi contoh dari jam 1 sampai jam 2. Nah, biasanya kalau misalkan close di jam 2, kan close ke atas, dia akan nyari likuiditas dulu. Jadi naik dulu ke atas, nanti baru di 5 sampai 30 menit awal itu dia akan ke atas dulu, nanti di 30 menit akhir dia bakal turun ke bawah. Biasanya seperti itu. Oke, ada lagi? Kan kita lihat di sini, dia turun lagi ke bawah kan, gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mau ngelawan tren juga bisa aja ya, kan pas awal dia naik, cuman kan ngeri kayak gitu ya. Jadi kita tunggu aja konfirmasi dari candlestick itu, terutama di candlestick pada time frame yang lebih kecil. Tuh, kita balik lagi nih di time frame N15. Sekarang kan tuh langsung kan harga tuh ke bawah, tuh, itu kan kiri dan kanan. Nah kalau misalkan ini terjadi pola candlestick dari sinyal tinggi, ya berarti emang fix harga bakal turun gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bakal naik lagi sih. Cuman kalau misalkan pengalaman saya dia bakal turun biasanya. Makanya udah beberapa kali mantul kan di area support resisten. Satu di sini, dua, tiga, empat sama sekarang. Jadi kalau misalkan semakin banyak uh, mantul di area support resisten, ya itu lebih valid kan teman. Kita balik lagi ya di MK5-nya. Kan kita udah terkena floating profit ya. Itu, itu teman-teman. Jam 3 kita close ya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Tuh, ini lihat ya, tentang M15.
channel bearish cukup panjang teman-teman. Ini udah ada konfirmasi nih, konfirmasi sama lah ya. Konfirmasi dari candlestick, terus RSI juga sama ya, udah overbought. Jadi kemungkinan turun ke bawahnya sangat besar. Oke, oke itu kita udah terkena take profit teman-teman. Ya, udah terkena take profit di setup yang tadi ya. Dikit lagi sih. Itu. Jadi seperti itu teman-teman. Setup yang tadi ya. $100 kita close. Untuk yang mau join nanti tinggal klik aja di deskripsi ya. Come on, come on. Biasanya di sini dia akan koreksi dulu. Ini kan satu, dua ya. Dia koreksi, baru dia mau break lagi ke bawah. Oh iya, yang penting juga kalau misalkan kalian mau entry menggunakan strategi momentum candle, kalian kan lihat dulu nih di time frame M15 sama M5 itu harus sinkron. Contoh kalau misalkan M15-nya ada bearish engulfing ataupun bearish momentum, terus kalian lihat di M5 apakah sama atau beda. Jadi kalau misalkan sama, ya kalian entry aja, entry sell. Itu lebih valid teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan sinkron antara M15 dan M5, hasilnya juga akan sama. Seperti itu. Ya, koreksi dulu ke atas, jadi ngambil likuiditas, baru dia turun lagi ke bawah. Oke, kita tunggu aja. Nah kan di RSI M5 juga sama nih, udah overbought, terus dia turun ke bawah. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman kita lihat di sini setup tadi di time frame M5 sudah terkena take profit ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama kita lihat market structure-nya ya. Nah, terus sinkronkan antara time frame M15 dan M5, lalu tarik Fibonacci retracement ya dari atas ke bawah. Kalau kalian entry sell, tapi kalau untuk entry buy kalian dari bawah ke atas untuk tarik Fibonacci-nya. Untuk stop loss taruh di 0,786 level Fibonacci, untuk take profitnya nanti disesuaikan aja ya, seperti itu. Simpel teman-teman ya. Oke, kita coba lihat ke entry-an kita tadi ya. Kita buka MetaTrader 5-nya. Oke, kita udah profit di $65. $100 kita close ya.
terus ke bawah yuk. 86 dolar, 93 dolar. Oke, terus turun yuk. Nice, waduh. Ya. 95 dolar, 96. Oke, waduh. Turun lagi ke 94. Apa-apa. Ya, 4 dolar lagi yuk. 4 dolar lagi yuk. Mantap, 98. Ya, yuk, lanjut. 81, 83. Let's go. 44, 85. Nice. Come on, lanjut. Nice. Good. Oh, shit. 100 dolar kita close. 74. Muat ya, turun. 86, 87, 91. Turun lagi 85. Ya, come on, bro. 96, 97. 98, 98. 100, bro. 100, come on. 100. Di bawah. Lima per lagi. Turun lagi ke 75. Oke, di 50 turun lagi. Oke, ya, naik lagi ke 54. 6, 86, 87, 89. Yuk, turun lagi yuk. Yuk, turun lagi yuk. Nice. 100 kita close, teman-teman. Close. Kita close ya. Yes. Yuk, 119. Profit teman-teman 117 dolar. 16,96. Berarti berapa? Tapi sekarang di 16.800.
16.600. 116,096 kali 16.600. Ya, 1,9. Main lah ya. Dan kita kelas teman-teman. Oke, jadi sekian untuk trading hari ini. Kita lanjut di hari Senin ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.